Assalamualaikum Sobat Semanggi, kembali lagi dengan kita dari Kotshop Surabaya Timur dengan saya Fitri, Marlia, saya Vicky. Kali ini kita akan membedah tentang buku melanjutkan dari bab yang kemarin, yaitu di buku 101 Intisari Menjual Berlipat-lipat, Laku Lebih Cepat, Omset Meningkat, Pantang Pulang Sebelum Jualan, dari Pak Mugi Artiningsih. Mugi Artiningsih. Kita akan bahas di bab 14, yaitu lihat daftar pelanggan Anda, siapa yang berada di urutan 10 besar. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan, yaitu kita lihat di daftar pelanggan kita, siapa-siapa aja yang biasanya order dengan kuantiti paling besar, omset paling besar. Di situ kita bisa merencanakan kepada siapa kita akan menjual barang kita dan kepada siapa kita akan melakukan penawaran. Dan setelah kita melihat ke 10 besar tersebut, kita juga bisa melihat kepada siapa-siapa saja, yaitu untuk menjual barang kita mungkin dengan mengetahui dengan kayak karakter pelanggan yang lainnya yang hampir mirip dengan 10 besar tersebut. Jadi kita menawarkan itu bisa by data juga bisa dengan memahami karakter-karakter orang-orang yang order di 10 besar tersebut. Kayak gitu sih menurut saya. Bagaimana dengan Bu Lia? untuk customer atau pelanggan 10 besar itu pelanggan sekali beli atau repeat. Biasanya itu Atau kita lihat untuk total dari quantity ya, atau besar total minimal uangnya itu. biasanya itu Minimal atau kita maksimal, atau gimana? melihat dari 10 besar itu dari pelanggan Pareto biasanya. Jadi 10 besar yang menyumbang omset 80% perusahaan, biasanya kayak gitu. Jadi kita bisa menghandle 10 besar tersebut. Kalau kita masih kurang, kita cari pelanggan-pelanggan yang karakternya hampir mirip kayak pelanggan 10 besar tersebut. Jadi di situ kita bisa lihat mana-mana aja sih yang kira-kira, oh orang ini kayak karakternya hampir kayak 10 besar tersebut, jadi kebanyakan repeat atau kebanyakan pasti beli kayak gitu. Jadi analisa pelanggan sih kayak gitu. Kalau menurut Pak Vicky gimana? Saya masih belum mudeng ya. Saya masih belum mudeng, maksudnya manfaat dari 10 besar tersebut ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada orang beli ya, misalnya dari Pareto tadi yang dijelaskan, Pareto 10 besar itu, nah ketika biasanya kan ada yang project-project, misalnya kita mau jual printer lah ya, 10 besar tersebut itu dia hanya beli label gitu loh. Itu kan tidak sesuai ya, mungkin tidak sesuai dan mungkin juga sesuai. Cocok untuk ditawarkan itu. Nah, yang dimaksud dengan 10 besar ini 10 besar yang bagaimana yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa kita kalau ingin mendapatkan omset besar, kita harus melihat dari daftar 10 pelanggan tersebut. Yang dijadikan acuan biasanya misal kita bekerja di sebuah perusahaan air minum misalnya. Air minum itu kan ada klasifikasinya ya, ada galon, ada kardus ukuran berapa-berapa juga. Nah di 10 besar tersebut kita lihat agen-agen mana sih yang biasanya ngambil air minum ukuran segini-segini, tapi dilihat juga dari omset yang paling besar kayak gitu. Jadi omset yang paling besar biasanya karakternya gimana, kita gali karakternya pelanggan yang 10 besar itu. Misalnya kalau dia ditawari yang ukuran, biasanya kalau agen sih memang rata ya ngambilnya, tapi ada juga yang kemasan kayak kecil-kecil gitu, di suplai di toko-toko juga nggak begitu laku. Terus kalau itu kita buat acuan, jadi misalnya oh yang 10 besar agen-agen ini biasanya ngambilnya kayak gini, jadi pasti ambilnya banyak. Terus untuk menyisir customer berikutnya, kita kayak ngambil karakter, mengetahui karakter yang customer berikutnya itu kira-kira karakternya hampir mirip nggak. Kalau karakternya hampir mirip, jadi itu bisa dijadikan kayak tujuan kita berikutnya setelah 10 besar tersebut. Jadi 10 besar itu kayak acuan gitu loh, role kita untuk mencari pelanggan yang lain. Berarti gini, acuannya adalah 10 besar dengan omset orang yang membeli produk tersebut Bu ya. Soalnya kan kita misalnya jualan air, kita kan nggak cuma jualan air doang, biasanya dicampur dengan LPG, nah gitu. Nah ketika kita 10 besarnya itu adalah orang yang beli air mineral dan target kita adalah menjual
target kita berikutnya ingin menjual LPG. Sedangkan 10 besarnya itu minuman semua, air minum semua gitu loh, Bu. Jangan, Pak. Yang 10 Maksudnya- besar maksudnya yang penjualannya rata masuk di orang itu. Gitu loh. Enggak, maksudnya acuan 10 besar itu berdasarkan value-nya yang paling besar atau value dan value berdasarkan kategori barangnya. Kalau biasanya kalau rata-rata nih, kalau value-nya besar biasanya kategori barangnya lebih lengkap kayak gitu yang diambil. Jadi variasinya lebih banyak. Barat agen ya, dia kan juga nggak mungkin jual air minum tok, pasti juga makanya merambah ke LPG, gula dan lain-lain. Nah di situ itu kita bisa lihat dari apa ya, kayak omsetnya paling besar dan variasi barangnya juga yang masuk, kayak gitu sih. Berarti masih diklasifikasikan lagi walaupun misalkan dalam jumlah banyak ya, aqua gitu ya, anggapnya kita beli itu ya galon misalnya, tapi value-nya besar, maksudnya jumlah duitnya itu gede, itu juga termasuk atau masih dipilih lagi dari yang apa namanya tadi 10 besar itu? Nah, sebentar. Kayaknya kita kalau misalnya agen itu kan kita bicara di beberapa perusahaan ya, perusahaan LPG, perusahaan aqua, perusahaan. Kalau misal kita ada di perusahaan air minum aja, kita nyarinya ya air minum itu aja. Tapi kalau beda dari kita perusahaan yang kayak retail, buahnya yang dijual macam-macam barangnya kayak gitu kan, itu kita bisa lihat dari omset orangnya berapa dan variasi barangnya apa aja yang masuk di situ. Jadi kayak misalnya PT Winsurya atau Unilever, itu mereka pasti melihat dari customer kayak Paretonya itu agen yang benar-benar semua barang masuk dan value masuknya mereka besar juga. Berarti kan artinya bukan hanya value aja yang dilihat ya Bu ya, tapi juga dari macam-macam barangnya gitu. Karena sepenangkapan saya harusnya ketika kita mau mentargetkan menjual LPG gitu kan, kita harus mengklasifikasikan atau melihat daftar pelanggan kita siapa nih yang paling besar pembelian LPG-nya gitu. Ataupun berdasarkan value 10 besar, misalnya ada toko A itu beli value pembelian ke kita itu 10 juta misalnya, itu paling besar, tapi dia belinya air. Nah itu kan tidak bisa masuk ke dalam 10 list target kita karena kita mau menjual LPG kan. Nah tapi itu kan nggak bisa masuk, tapi bisa kita evaluasi ulang apakah dia jual LPG atau enggak gitu kan Bu. Gitu. Karena takutnya gini, yang bikin saya bingung ketika kita hanya memfilter dari value-nya aja, takutnya nggak cocok. Kita nggak tahu dia jualan apa aja. 10 besar ini orang yang beli air minum aja. Target kita menjual, target kita di bulan ini misalnya menjual LPG. Ya kita lihat dari itu pilihan barangnya juga yang diambil. Nah, jadi berarti filternya harus ada macam-macam juga ya. Ya, berdasarkan value dan juga target barang kita ya, target barang kita. Oke. Kalau di sini sih saya lihat sekilas dari nulis buku ini, dia hanya mengklasifikasikan itu mungkin dari value-nya aja. Kemudian kita mau mencari pelanggan baru, itu yang hampir mirip karakternya dengan yang 10 besar yang pertama tertinggi. Nah ini mungkin seperti itu yang dimaksud sama penulis ini. Iya, begitu. Terus kemudian manfaatnya Bu, mungkin manfaatnya pengembangannya aja ya. Karena kan banyak kan literatur dari maksudnya yang penulis buku untuk sales itu kan banyak. Mungkin bisa dikembangkan nanti karena ini kan sudah dikasih tahu ya untuk 10 pelanggan pertama, dan ini bisa jadi strategi kita ini Fitri. Jadi kalau misalkan kita mengklasifikasikan 10 customer kita, jadi nanti kita bisa tambahkan gitu. Jadi nggak hanya value-nya aja tapi sesuai dengan barangnya ya. Iya. Gitu sih. Kemudian manfaatnya kita mengetahui 10 besar itu kita jadi punya acuan ya. Jadi punya acuan yang pertama. Terus kita bisa mengingat customer. Iya kan? Nah, kita ini bisa penyumbang omset terbesar nih gitu ya. Kita bisa jadi ingat karena kan kalau dilihat dari ini berarti kan karakteristik pelanggannya itu
pasti kita Berarti ingat. kita ingat, Iya. terus kita Ya, misalkan nggak nih lupa lah. di variannya itu hanya dia aja beli tisu basah, misalkan ya dari banyak varian itu orang ini pasti dia ngambil kayak gitu. Iya. Juga untuk target tadi ya. Target, iya. Target untuk mencari customer baru. Sama Kan maintenance mungkin ya, sama maintenance untuk repeat Iya. ordernya Iya. ke depan itu ya. Jadi Nah, kayak Itu sih kalau untuk manfaatnya ya. kalau untuk yang mencari customer baru mungkin bisa dilihat dari kategorinya tadi ya. dari kategorinya Nah, tadi karakter juga. misalnya karakternya seperti ini. Oh, Toko kira-kira. seperti ini itu biasanya itu ambil ke kita itu air mineral itu banyak banget loh. Terus kita nemu Pasti nih. ada ditambahin Iya. ini gitu. Terus kita nemu atau toko baru yang belum masuk ke daftar pelanggan kita, akhirnya kita tahu, Sesuai oh sama ini sama dengan Sama dengan toko A. 10 pelanggan 10 besar orang kita. gitu. Nah, jadi kita bisa memprospek Sih kalau dia yang dimaksud untuk sama menambahkan itu ya. sama ini Oke. penulis ini seperti itu ya. Iya. Mungkin seperti itu ya manfaatnya ya. Oke. Jadi penting itu berarti Ibu ya. Penting, ya. Pak. Penting ya untuk melihat 10 besarnya. Oke, siap. Oke, sekian dari saya pembahasan bab 14 ini. Untuk selanjutnya kita akan jumpa lagi di semanggi berikutnya. Oke, sekian dari saya, Fitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.